Halo, selamat pagi anak-anak. Ini dengan Ibu Eli. Kalau kalian sudah menonton video perkenalan guru-guru kemarin, pasti kalian sudah tahu. Oke, hari ini adalah hari kedua kalian mengikuti kegiatan PLS atau pengenalan lingkungan sekolah. Materi kali ini yang akan dibahas adalah cara belajar efektif. Nah, di tengah situasi dan kondisi terkini membuat kita harus belajar di rumah. Tetapi hal itu tidak akan menjadi penghalang bagi kalian untuk belajar. Jadi sekarang kita akan masuk ke pembahasannya. Kita mulai dari definisinya dulu, ya. Cara belajar efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil dan mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, dan pastinya akan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Nah, sekarang Ibu akan berikan tips-tipsnya. Cara belajar yang baik dan benar itu seperti apa? Kita mulai dari yang pertama. Pastinya mohon bimbingan Tuhan. Nah, sebelum kalian mulai belajar, pastinya harus berdoa terlebih dahulu. Itu penting. Kenapa? Supaya membuat pikiran kalian menjadi lebih tenang dan pastinya siap belajar. Selanjutnya, rajin membuat catatan intisari pelajaran. Nah, ini penting sekali ya. Bagian-bagian yang penting dari pelajaran itu kalian harus membuat catatan di buku tulis atau juga kalian bisa memberi tanda di buku pelajaran menggunakan stabilo atau pulpen seperti ini. Tips selanjutnya adalah belajar dengan disiplin, serius, dan tekun. Nah, ketiga hal ini sangat penting ya untuk membantu kalian dalam memahami materi. Tips selanjutnya adalah hindari belajar berlebihan. Belajar berlebihan ini dapat mempengaruhi fisik maupun psikis kalian. Biasanya hal ini sering terjadi saat kalian mau menghadapi ujian. Pastinya kalian akan kebingungan apa yang harus dipelajari dan bagaimana belajar yang cepat supaya kalian mudah memahaminya, dan itu pasti akan membuat kalian sangat berat. Tapi di sini Ibu akan beritahukan cara terbaik untuk menghindari hal ini, yaitu tentunya dengan rajin belajar. Rajin belajar itu sama saja seperti kalian menyicil materi, sehingga pada saat dekat ujian, kalian tidak akan mengalami kesulitan. Dampak lain dari belajar berlebihan adalah kalian menjadi tidak bersemangat kembali untuk belajar, karena kalian merasa seperti ada tekanan yang berat pada saat kalian baru memulai belajar. Oke, tips selanjutnya adalah mendengarkan penjelasan guru dengan baik dan pastinya jangan malu bertanya. Dalam hal ini, penting bagi kalian untuk fokus mendengarkan ya setiap materi yang dipaparkan oleh guru supaya juga kalian paham. Dan jangan sungkan untuk bertanya jika ada yang belum jelas. Hal ini juga akan membangun kepercayaan diri kalian dan keberanian kalian. Oke, lanjut. Selalu berlatih dan mengulang pelajaran. Hal ini sangat penting dilakukan agar pemahaman materi kalian bisa menjadi baik. Bisa juga kalian lakukan saat kalian mengerjakan PR. Dengan rajin mengerjakan PR, kalian bisa selalu berlatih dan mengulang, bahkan untuk pelajaran yang kurang kalian sukai, dan juga itu akan menumbuhkan sikap tanggung jawab. Ya, selanjutnya belajar bersama. Nah, belajar bersama ini adalah metode yang paling efektif sebenarnya ya, karena dengan bersama-sama teman-teman atau kelompok belajar, kalian bisa memecahkan soal, bahkan pertanyaan-pertanyaan yang kadang sulit untuk dijawab sendiri. Tetapi tentunya di tengah kondisi saat ini, belajar berkelompok atau belajar bersama masih belum bisa diterapkan ya.
Jadi untuk saat ini masih belum bisa, tetapi ada cara lainnya agar kalian bisa mudah untuk belajar, yaitu kalian bisa belajar bersama orang tua atau kakak atau anggota keluarga lainnya yang berada dalam lingkup rumah kalian. Tetapi kalau misalkan hal ini tidak memungkinkan, kalian juga bisa belajar dengan teman-teman kalian melalui WhatsApp group, Zoom, atau media lainnya. Lalu, menggunakan media dan sumber-sumber belajar yang relevan. Nah, sumber-sumber ini bisa kalian dapatkan dengan membaca buku, ataupun majalah, koran, dan lain sebagainya. Ya, untuk menambah wawasan kalian. Selain metode konvensional seperti ini ya, seiring perkembangan zaman teknologi yang maju seperti sekarang ini, pastinya ada cara yang lebih mudah lagi untuk kalian mencari materi dan jawaban, yaitu dengan menggunakan internet. Ini sangat mudah, bisa kalian lakukan di mana saja dan kapan saja. Dan pastinya referensi materi atau pembahasannya lebih luas. Poin selanjutnya adalah hindari sikap tidak jujur. Nah, sikap tidak jujur ini seperti apa? Pastinya mencontek saat ujian. Kalau kalian belajar dengan sungguh-sungguh, dengan niat sungguh-sungguh, pastinya kalian akan terhindar dari sikap mencontek seperti ini. Dan selanjutnya adalah berbagai metode belajar lainnya, seperti imitasi atau meniru. Belajar itu tidak hanya terfokus pada pelajaran di sekolah atau materi-materi, tetapi pada saat kalian mengembangkan karakter kalian, itu juga termasuk disebut dengan belajar. Misalkan meniru hal-hal positif yang kalian lihat baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan pergaulan kalian. Yang kedua, trial and error, atau terus mencoba walaupun terkadang gagal. Seringkali pada saat kalian mengerjakan soal, ada beberapa nomor yang salah. Nah, di situ kalian jangan berputus asa. Kalian tetap harus mencoba terus mencari sumber-sumber materi lainnya sehingga kalian bisa mendapatkan jawaban yang benar. Yang ketiga, conditioning atau pengkondisian. Nah, pada saat kalian mau belajar, kondisi lingkungan sekitar kalian itu sangat penting ya untuk mendukung kalian dalam fokus belajar. Yang keempat, berpikir. Nah, ini adalah metode yang memang sudah ada sejak dulu. Pada saat kalian mau belajar, pastinya perlu berpikir untuk menemukan atau memecahkan masalah. Yang kelima, praktis atau latihan. Nah, ini penting juga. Pada saat kalian belajar, kalau hanya terfokus pada membaca tanpa latihan, itu juga pasti akan sangat sulit untuk kalian memahami materi. Tips selanjutnya yang penting untuk kalian lakukan adalah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Nah, jadi hal ini sangat penting karena supaya kalian tidak merasa terbebani dengan terus-menerus belajar, tetapi kalian juga bisa mengembangkan pribadi kalian ke arah yang positif seperti mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Lalu selanjutnya, cukup istirahat, makan, dan bermain. Ini 3 hal juga yang penting kalian lakukan supaya juga ada waktu untuk bersantai dan menikmati kegiatan-kegiatan di taraf usia kalian sekarang ini. Jika kalian melakukan semua ini dengan benar, pasti kedepannya kalian akan berhasil. Oke, demikian beberapa tips cara belajar efektif dari Ibu. Semoga bermanfaat. Selanjutnya Ibu ada tugas untuk kalian kerjakan dan mohon dikumpul paling lambat jam 3 sore. Sertakan foto pada saat kalian menonton video materi dan mengerjakan tugasnya. Tolong dikumpul
melalui WhatsApp ke nomor yang tertera di video ini. Terima kasih. Terima kasih. Tetap semangat ya. Kalau belajar di rumah. Sampai jumpa. Zombie apocalypse.